Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Perkenalkan, saya Adiba Akila, mahasiswa UIN Wali Songo Semarang, program studi psikologi, akan menjelaskan kepada kalian mengenai layanan pendidikan anak berkebutuhan khusus tunarungu. Langsung saja disimak ya. Kalian pasti sudah pernah mendengar istilah tunarungu. Istilah tunarungu biasanya digunakan pada orang yang mengalami gangguan pendengaran, mencakup tuli, dan kurang mendengar. Tunarungu dapat diartikan sebagai suatu keadaan kehilangan pendengaran yang mengakibatkan seseorang tidak dapat menerima berbagai rangsangan, terutama melalui indera pendengarannya. Anak dan remaja tunarungu dapat menerima layanan pendidikan melalui sekolah inklusi. Pendidikan inklusi merupakan bentuk pelayanan pendidikan khusus yang mensyaratkan agar semua anak berkebutuhan khusus dapat menerima pendidikan yang setara di kelas biasa bersama teman-teman seusianya. Pertama-tama, layanan dalam pendidikan inklusi harus memperhatikan hasil identifikasi dan asesmen anak berkebutuhan khusus tersebut. Dalam buku Pedoman Sekolah Inklusi Pendidikan Sekolah Luar Biasa, berdasarkan hasil identifikasi dan asesmen tersebut, dikembangkan berbagai kemungkinan alternatif program pelayanan sesuai dengan kebutuhannya. Beberapa proses alternatif layanan yang ada di pendidikan inklusi di Indonesia adalah yang pertama, layanan pendidikan penuh. Jadi di sini semua anak termasuk anak berkebutuhan khusus belajar bersama di dalam komunitas kelas yang beragam di bawah bimbingan guru kelas, guru bidang studi atau guru lainnya. Sedangkan peran guru pendidikan khusus yaitu bertanggung jawab dalam pembuatan program, monitor pelaksanaan program, dan mengevaluasi hasil pelaksanaan program. Yang kedua, layanan pendidikan yang dimodifikasi. Anak berkebutuhan khusus mengikuti proses belajar bersama-sama anak pada umumnya dalam komunitas kelas yang beragam di bawah pimpinan guru kelas, guru bidang studi atau guru lainnya untuk mata pelajaran dan aktivitas yang dapat diikuti anak berkebutuhan khusus dengan baik. Sedangkan untuk guru pendidikan khusus berperan dalam membimbing beberapa aktivitas yang tentu saja yang tidak dapat diikuti oleh anak berkebutuhan khusus. Nah, yang ketiga, layanan pendidikan individualisasi. Jadi di sini anak berkebutuhan khusus mengikuti proses belajar bersama anak pada umumnya dalam komunitas kelas yang beragam di bawah bimbingan penuh guru pendidikan khusus. Lalu, apa saja sih spesifikasi layanan pendidikan bagi anak dan remaja berkebutuhan khusus tunarungu? Jadi, layanan pendidikannya spesifik bagi anak tunarungu adalah terletak pada pengembangan persepsi bunyi dan komunikasi. Halahan dan Kaufman menyatakan bahwa ada 3 pendekatan umum dalam mengajarkan komunikasi anak tunarungu, yaitu auditory training, speech reading, dan sign language and figure spelling. Ketiga pendekatan umum tersebut dapat dikembangkan melalui yang pertama, metode oral, yaitu cara melatih anak atau remaja tunarungu agar dapat berkomunikasi secara lisan atau verbal dengan lingkungan orang yang mendengar. Dalam hal ini perlu partisipasi lingkungan anak dan remaja tunarungu untuk berbahasa secara verbal. Jadi dalam hal ini ada Van Uden itu menyarankan diterapkannya prinsip cybernetic, yaitu prinsip yang menekankan perlunya suatu pengontrolan diri. Jadi setiap organ gerak yang bicara itu yang menimbulkan bunyi agar dapat dirasakan dan diamati, sehingga hal itu akan memberikan umpan balik terhadap gerakannya yang menimbulkan bunyi selanjutnya. Yang kedua, membaca ujaran. Dalam dunia pendidikan, membaca ujaran itu sering disebut juga dengan membaca bibir atau lip reading. Membaca ujaran yaitu suatu kegiatan yang mencakup pengamatan visual dari bentuk dan gerak bibir lawan bicara sewaktu dalam proses bicara. Membaca ujaran itu mencakup pengertian atau pemberian makna pada apa yang diucapkan lawan bicara, di mana ekspresi muka dan pengetahuan bahasa turut berperan. Tapi ada beberapa kelemahan nih dalam membaca ujaran ini. Yang pertama, tidak semua bunyi bahasa dapat terlihat di bibir kan. Ada persamaan antara berbagai bentuk bunyi bahasa juga. Misalnya nih, huruf
huruf P, B, sama M. Itu kan sama-sama mengatupkan bibir ya. Kemudian huruf T, D, N itu kan juga memiliki bentuk yang sama pada bibir. Jadi diusahakan lawan bicara itu harus berhadapan dan tidak terlalu jauh. Dan juga pengucapannya pun harus pelan dan lugas agar bisa dipahami oleh anak dan remaja tunarungu. Yang ketiga, metode manual. Metode manual yaitu cara mengajar atau melatih anak dan remaja tunarungu agar berkomunikasi dengan isyarat atau ejaan jari. Bahasa manual atau bahasa isyarat mempunyai unsur gesti atau gerakan tangan yang ditangkap melalui penglihatan atau suatu bahasa yang menggunakan modalitas gesti visual. Jadi ungkapan badannya itu yang meliputi keseluruhan ekspresi badan seperti sikap badan, ekspresi muka atau mimik, pantomimik, dan gesti yang dilakukan secara wajar dan alamiah. Jadi di sini menggunakan seluruh unsur dari tubuh. Yang keempat, ejaan jari. Ejaan jari adalah penunjang bahasa isyarat dengan menggunakan jari ya tentunya. Ejaan jari secara garis besar dapat dikelompokkan dalam 3 jenis nih. Yang pertama, ejaan jari dengan satu tangan atau one hand. Yang kedua, ejaan jari dengan kedua tangan atau two hand. Dan yang ketiga, ejaan jari campuran dengan menggunakan satu tangan atau dua tangan. Yang kelima yaitu komunikasi total. Komunikasi total merupakan cara berkomunikasi dengan menggunakan salah satu modus atau semua cara komunikasi, yaitu penggunaan sistem isyarat, ejaan jari, bicara, baca ujaran, gesti, pantomimik, menggambar dan menulis, serta pemanfaatan sisa pendengaran sesuai kebutuhan dan kemampuan anak dan remaja berkebutuhan khusus tersebut. Itu tadi beberapa cara dalam mengembangkan kemampuan komunikasi anak dan remaja tunarungu. Lalu, apa saja sih fasilitas pendidikan yang dibutuhkan oleh anak tunarungu? Fasilitas penunjang untuk pendidikan anak tunarungu secara umum relatif sama dengan anak normal, seperti papan tulis, buku pelajaran, alat tulis, sarana bermain, dan olahraga. Namun, karena anak dan remaja tunarungu mempunyai hambatan dalam mendengar dan berbicara, maka mereka memerlukan alat bantu khusus. Alat bantu khusus tersebut antara lain menurut Permanian Somat dan Tati Hernawati adalah yang pertama, audiometer. Audiometer adalah alat elektronik untuk mengukur taraf kehilangan pendengaran seseorang. Melalui audiometer, kita dapat mengetahui kondisi pendengaran anak tunarungu, seperti apakah sisa pendengaran yang difungsionalkan melalui kondisi tulang atau kondisi udara, kemudian berapa desibel anak tersebut kehilangan pendengarannya, atau telinga manakah yang bermasalah, kiri atau kanan, kemudian pada frekuensi berapa anak tersebut masih dapat menerima suara. Yang kedua, hearing aids. Anak tunarungu yang menggunakan alat bantu dengar diharapkan mampu memilih suara-suara mana yang diperlukan, dan dengan bantuan mimik dan gerak bibir dari guru atau speech therapist, maka anak dan remaja tunarungu dapat berlatih menangkap arti dari apa yang diucapkan oleh guru atau orang lain. Yang ketiga, telepon typewriter. Telepon typewriter atau mesin tulis telepon merupakan alat bantu bagi anak dan remaja tunarungu yang memungkinkan mereka mengubah pesan-pesan yang diketik menjadi tanda-tanda elektronik yang diterjemahkan secara tertulis atau huruf cetak. Jadi mesin tulis ini memungkinkan perubahan pesan suara yang masuk ke dalam komputer diubah dengan tanda-tanda elektronik dan bunyi pada frekuensi yang berlainan yang kemudian disampaikan melalui telepon dan diubah kembali menjadi huruf tercetak yang dapat dimengerti oleh anak dan remaja tunarungu. Yang keempat, mikrokomputer. Mikrokomputer merupakan alat bantu khusus yang dapat memberikan informasi secara visual. Jadi alat bantu ini tuh sangat membantu bagi anak dan remaja tunarungu yang mengalami kelainan pendengaran berat. Keefektifan penggunaan mikrokomputer tergantung pada software dan materi yang bisa dimengerti oleh anak tunarungu. Di samping itu, anak tunarungu harus bisa membaca atau paling tidak mampu menginterpretasikan simbol-simbol yang digunakan dalam mikrokomputer tersebut. Yang kelima, audiovisual. Alat bantu audiovisual dapat berupa film, video tapes, maupun TV.
Penggunaan audiovisual tersebut sangat bermanfaat bagi anak tunarungu karena mereka dapat memperhatikan sesuatu yang ditampilkan sekalipun dalam kemampuan mendengar yang terbatas. Sebagai contoh, penayangan film-film pendidikan, film ilmiah populer, film kartun, dan siaran berita TV dengan bahasa isyarat. Yang keenam, tape recorder. Tape recorder sangat berguna untuk mengontrol hasil ucapan yang telah direkam sehingga kita dapat mengikuti perkembangan bahasa lisan anak dan remaja tunarungu dari hari ke hari dan dari tahun ke tahun. Selain itu, tape recorder sangat membantu anak dan remaja tunarungu ringan dalam menyadarkan akan kelainan bicaranya, sehingga guru artikulasi lebih mudah membimbing mereka dalam memperbaiki kemampuan bicara mereka. Yang ketujuh, spatel. Spatel adalah alat bantu untuk membetulkan posisi organ bicara, terutama lidah. Spatel digunakan untuk menekan lidah sehingga kita dapat membetulkan posisi lidah anak dan remaja tunarungu. Dengan posisi lidah yang benar, maka mereka dapat berusaha untuk berbicara dengan benar. Dan yang terakhir, cermin. Cermin dapat digunakan sebagai alat bantu anak dan remaja tunarungu dalam belajar mengucapkan sesuatu sesuai dengan artikulasi yang benar. Di samping itu, anak dan remaja tunarungu dapat menyamakan ucapannya melalui cermin dengan apa yang diucapkan oleh guru atau artikulator atau speech therapist. Dengan menggunakan cermin, artikulator dapat mengontrol gerakan-gerakan yang tidak tepat dari anak dan remaja tunarungu sehingga mereka dapat menyadari ucapan konsonan, vokal, kata-kata, dan kalimat secara benar. Nah, itu tadi layanan pendidikan dan fasilitasnya dibutuhkan oleh anak dan remaja berkebutuhan khusus tunarungu. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dimengerti dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.